warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Soleha dari kelas 11D. Saya akan menerangkan usaha pemerataan bangunan di Pulau Madura. Pembahasan. Upaya pemerataan pembangunan di Pulau Madura dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakannya melindungi masyarakat lokal, misalnya dengan mewajibkan perusahaan untuk memperkerjakan sebagian tenaga kerja lokal, melakukan filterisasi bidang usaha yang masuk ke Madura, menerapkan kebijakan yang mendorong ke pemerataan investasi antar wilayah pembangunan infrastruktur, membangun jalan, gedung, dan fasilitas publik lainnya, membangun infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi laut, membangun jembatan yang terintegrasi dengan infrastruktur lunak seperti pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat. Memperdayakan masyarakat lokal, misalnya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi diri, meningkatkan pendidikan dan pelatihan kerja di daerah tertinggal, mengoptimalkan peran pemerintah untuk melindungi masyarakat lokal. Selain itu, pemerataan pembangunan juga dapat dilakukan melalui yang pertama, sinergi antara pendidikan pesantren dan pendidikan perguruan tinggi, inovasi kurikulum, peningkatan mutu pengajar, pembinaan, dan pembangunan jaringan. Pemberian bantuan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, pemberian bantuan untuk UMKM, dan pemberian subsidi gaji, pemerataan fasilitas kesehatan. Pembangunan menara telekomunikasi. Pemerataan pembangunan penting dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dan bagaimana mengatasinya? Cara mengatasinya itu ada 4 caranya. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat, seperti memperdayakan masyarakat lokal, termasuk meningkatkan kesadaran mereka akan potensi diri dan cara mengembangkannya. Yang kedua, sinergi antar daerah, yaitu menggabungkan strategi antar daerah secara sinergis untuk mencapai Madura yang merata. Yang ketiga, optimalisasi peran pemerintah, melakukan intervensi kebijakan untuk melindungi masyarakat lokal, misalnya dengan mewajibkan perusahaan untuk memperkerjakan sebagian tenaga kerja lokal. Yang keempat, program pembangunan desa, seperti melakukan program pembangunan desa, dana desa, dan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Dan yang kelima, kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Berkolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil atau disebut dengan OMS untuk mendukung pembangunan desa. Yang keenam, optimalisasi perencanaan pusat-pusat pertumbuhan. Mengoptimalkan perencanaan pusat-pusat pertumbuhan atau industrialisasi baru, terutama di lokasi-lokasi jalur utama. Yang ketujuh, koordinasi antar pemerintah daerah. Berkoordinasi antar pemerintah daerah untuk menyusun konsep serta sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan. Yang ke-8, sarana transportasi yang memadai. Pembangunan sarana transportasi yang memadai untuk memacu perluasan kawasan industri dan perumahan.
Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.